Selamat pagi pemirsa. Setelah menjadi polemik, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud akhirnya mengembalikan mobil dinas mewahnya seharga 8,5 miliar rupiah ke kas daerah. Di satu sisi keputusan itu menunjukkan adanya kemauan pemimpin untuk mendengar, meski harus menunggu tekanan dari publik baik melalui media sosial maupun media arus utama. Setidaknya masukan dari berbagai pihak pada akhirnya mampu menembus dinding tebal kekuasaan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di siar ini Selasa 3 Maret 2026 dengan tema Mobil Mewah Bukan Penentu Muruah bersama saya Lona Samosir. Dan Anda juga para pemirsa bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Mulyo. Sehat Bang? Sehat. Tidak naik mobil 8 miliar ya. ini saya baru tahu tadi sempat ada gambarnya, oh ternyata ada merek tertentu yang harganya 8 miliar. Tapi menjadi pertanyaannya begini Bang, apakah memang karena Gubernur Kalimantan Timur itu ingin menunjukkan wibawa seperti dalam judul editorial, muruah itu artinya wibawa, makanya kemudian beli mobil begitu rupa, atau kalau memang provinsinya kaya, kan Kalimantan Timur katanya kaya Bang, ya boleh-boleh saja dong membeli mobil seperti itu. Bagaimana Bang? Ya, sebetulnya kan ketika orang mau dipilih dan mau jadi pemimpin daerah, ya, termasuk juga pimpinan nasional misalnya gitu. Betul. Kan niatnya apa sebetulnya sih? Niatnya kan mau mengabdi kan, melayani rakyat kan. Jadi niat awalnya kan sebetulnya mesti gitu tuh. Seharusnya. Bukan untuk bermewah-mewahan kan. Makanya ketika seseorang sudah dilantik menjadi pejabat, maka sebetulnya yang harus terlintas dalam pikirannya adalah bagaimana dia segera memenuhi kebutuhan rakyat, masyarakat rakyatnya. Bagaimana warganya sejahtera, begitu ya Bang ya? Bukan untuk memenuhi nafsu untuk kenikmatan dirinya kan, gitu kan. Kan itu yang mesti terjadi. Seharusnya begitu. Gitu, ya. Kembali ke soal Kalimantan Timur ini, memang sebetulnya kan sekarang kan orang kan menganggap wah hebat juga ya. Harus kita apresiasi nih orang ini katanya. Sebetulnya menurut saya sih ini bukan tindakan yang heroik sebetulnya. Mengembalikan mobil ini. Bukan. Karena sebetulnya kan mobil itu tidak pernah harus ada. Harusnya dari awal tidak usah ada. Dan ketika dia mengembalikan ini kan karena koreksi. Protes masyarakat. Ditekan. Nah, Leo bisa bayangkan nggak? Andai kata tidak ada kritik, tidak ada protes, tidak ada tekanan, dipakai ini mobil. Kira-kira mobil ini dikembalikan atau tidak? Tidak lah, dipakai ini. Kita pokoknya pertanyaannya itu kan susah untuk dijawab. Yang bisa menjawab itu kan gubernurnya kan. Betul. Sehingga memang kalau menurut saya sih, ya ketika dia mengembalikan mobil ini ya kita catat aja. Tapi ini bukan berarti dia katakanlah memang hebat itu. Bukan karena hebatan ini kan. Itu dia. Bang, tapi pertanyaannya begini Bang, kalau kemudian kita melihat ini kan satu daerah ya, apakah memang hanya di satu daerah ini saja? Atau jangan-jangan ini dalam tanda petik penyakit orang-orang yang merasa mumpung berada di puncak kekuasaan. Kita akan bahas itu pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 3 Maret 2026. Mobil mewah bukan penentu muruah. Mobil mewah bukan penentu muruah. Setelah menjadi polemik, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud akhirnya mengembalikan mobil dinas mewah seharga 8,5 miliar rupiah ke kas daerah. Di satu sisi, keputusan itu menunjukkan adanya kemauan pemimpin untuk mendengar. Meskipun harus menunggu tekanan dari publik, baik melalui media sosial maupun media arus utama, setidaknya masukan dari berbagai pihak pada akhirnya mampu menembus dinding tebal kekuasaan. Namun, di sisi lain, kejadian itu menyisakan praduga kuat perihal absennya nalar empati seorang pemimpin kepada rakyat.
Bayangkan, ketika baru saja menduduki kursi kekuasaan, hal pertama yang terlintas di benak gubernur justru kemewahan tunggangan, bukan beban hidup rakyatnya. Inilah potret buram yang memperlihatkan betapa tipisnya batas antara fasilitas negara dan syahwat kemewahan di kalangan pejabat. Sebelum episode pengembalian mobil dinas itu muncul, publik, terutama warga Kaltim, memang sempat dibuat terperangah. Di tengah upaya daerah membangun infrastruktur dan membenahi kesejahteraan, muncul pengadaan kendaraan operasional dengan angka yang fantastis. Angka 8,5 miliar rupiah untuk satu unit kendaraan tidak saja menjadi jumlah yang terlalu menembus langit, tapi juga menampar warga Kaltim. Di provinsi yang dijuluki lumbung energi itu, kekayaan alam yang melimpah belum sepenuhnya linier dengan kesejahteraan merata. Data menunjukkan bahwa meskipun Kaltim memiliki produk domestik regional bruto atau PDRB per kapita yang tinggi, angka kemiskinan di kantong-kantong pedalaman dan pesisir masih menjadi noktah hitam. Ironisnya, dalam situasi seperti itu, pemerintah daerah malah mengalokasikan 8,5 miliar rupiah hanya untuk satu unit mobil dinas gubernur. Padahal semestinya uang sebanyak itu bisa lebih memberikan manfaat kepada rakyat jika dikonversi menjadi ribuan paket beasiswa, puluhan kilometer perbaikan jalan desa, atau fasilitas kesehatan di pelosok yang lebih memadai. Cemoohan dan kritik pedas kepada sang gubernur pun langsung membanjiri ruang digital. Itu bukan sekadar nyinyiran, melainkan representasi dari rasa keadilan publik yang tercederai. Rakyat sesungguhnya tidak antipati dengan fasilitas yang diberikan negara kepada para pemimpin atau pejabat. Namun yang mereka tuntut adalah kepantasan dan kepatutan. Ketika seorang pejabat memilih tunggangan yang harganya selangit, ia tidak sadar bahwa sebenarnya sedang membangun tembok tinggi antara dirinya dan rakyat. Pagar kebanggaan akan murwah daerah dibangun kelewat tinggi, sementara realitas pahit warga ada di akar rumput. Betul bahwa kita patut memberikan kredit poin pada Rudi Masud yang akhirnya meralat keputusannya setelah menerima masukan dari berbagai pihak. Dalam politik, mengakui kekeliruan dan melakukan koreksi ialah langkah yang jauh lebih terhormat daripada bersikap seolah paling benar. Namun, kepemimpinan yang responsif semestinya tidak perlu menunggu teriakan publik terlebih dahulu. Seorang pemimpin sejatinya mesti memiliki radar etika yang tajam. Ia juga harus mempunyai sense of crisis. Semestinya pula ia tidak secara provokatif bermewah-mewah di saat masih banyak rakyatnya bergelimang susah. Sejujurnya, murwah seorang kepala daerah tidak ditentukan oleh kemewahan kendaraan yang ia tumpangi, tetapi oleh kedalaman empati terhadap nasib rakyat. Peristiwa di Kaltim harus menjadi pelajaran amat berharga bagi seluruh pemimpin di negeri ini. Saat ini kita sedang berada dalam fase ketika transparansi adalah sesuatu yang mutlak dan kontrol sosial adalah keniscayaan. Siapapun pemimpin, jangan bermain-main dengan rakyat karena rakyat sedang dan akan terus mengawasi setiap rupiah yang mengalir dari keringat mereka. Ini juga harus menjadi cermin bagi kepala daerah lain di seluruh Indonesia agar lebih mawas diri dalam menggunakan anggaran negara. Mereka mesti mendorong sistem pengawasan anggaran yang lebih ketat agar pengadaan barang yang nirempati, serupa kasus pengadaan mobil dinas mewah di Kaltim, tidak lolos sejak tahap perencanaan. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Bang Elman pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Manokwari, Papua Barat, ada Pak Max. Pak Max, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Elman. Selamat pagi. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Silakan Pak.
Ya, sebelumnya saya mau mengucapkan dulu selamat menunaikan ibadah puasa kepada saudara-saudara saya umat Islam se-Indonesia. Ya. Ini ucapan penting. Ya, oke, terkait dengan kasus pengembalian dana 8, miliar harga mobil ini, saya tidak memberikan satu apresiasi kepada gubernur. Bukan memberikan, tidak ada rasa kebanggaan di sini, karena mestinya dia sebagai pimpinan daerah dari awal. Kan ada tim anggaran. Ketua TPAD itu kan Sekda. Mesti kan dikaji. Nah, ketika naik sampai ke dia persetujuan tanda tangan itu, program anggaran itu tahun 2026 atau 2025 perubahan itu kan, kunci terakhir kan di gubernur. Kalau dia punya kepekaan yang tinggi terhadap kondisi negara saat ini, warga yang sedang sekarat, termasuk saya juga sedang sekarat. Ya, tapi tidak ada urusannya dengan Kalimantan Timur. Tapi kan saya yakin warga Kalimantan Timur sedang sekarat akibat dengan segala macam program yang digulirkan saat ini. Dana terkuras 230 triliun. Itu kan harus dilihat. Jadi sebenarnya harusnya dari awal jangan sampai ada kejadian seperti ini. Itu maksud Pak Max ya? Iya. Betul. Kan Baik. ada tim anggaran yang disebut tim TPAD. Iya, ya itu kan? yang harusnya dipikirkan dari Ketuanya awal. Sekda. Baik, terima kasih Pak Max. Ini juga Bung Leo sebentar, saya mau kasih tahu dulu bahwasanya perlu diselidiki, jangan sampai ada cawe-cawe dengan tim anggaran itu. Oke, tim anggarannya ya. Baik, terima kasih Pak Max dari Manokwari, Papua Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Jangan sampai ada cawe-cawe dengan tim anggarannya. Ini memang ada tendensi cawe-cawe di kejadian di Kalimantan Timur itu, Bang? Ya, kalau kita dengar penjelasannya Pak Max itu kan, kan sebetulnya kan pagu anggaran untuk mobil dinas itu kan pasti ada kan? Ada. Pertanyaannya, apakah dimungkinkan pagu anggarannya sampai 8,5 M? Kan katanya Kalimantan Timur provinsi kaya, Bang. Itu kan penghasilan hasil buminya banyak. Ya mungkin mereka sanggup, Bang, untuk membeli mobil dinas 8 miliar lebih itu. Yang kaya Kalimantan Timurnya, rayanya tetap miskin kan? Oh iya. Nah, jadi ini tuh nah, persoalannya kan pertanyaannya, apakah anggaran mobil dinas itu memang sampai 8,5 M? Itu standar nggak itu kan gitu kan? Oke. Nah, gitu aja. Nah, berarti kan kalau itu tidak standar, tadi kan Pak Max kan bertanya kan, pertanyaannya sebetulnya bagaimana bisa menjadi 8,5 M? Nah, ini mestinya kasus ini tetap harus diusut. Bagaimana jadinya sampai 8,5 M itu? Meskipun mobil sudah dikembalikan. Meskipun mobil sudah dikembalikan, tetapi perlu diusut dulu. Iya, dievaluasi ya. Dievaluasi dulu. Kenapa bisa sampai 8,5 M? Apa yang terjadi ini? Kenapa mulus saja begitu ya? Kenapa mulus saja? Penganggaran ini. Penganggarannya ini kan. Oke. Nah, apakah ada katakanlah tanda kutip bermain atau apa kan itu kan? Nah, ini kan perlu penjelasan. Kita tidak curiga, tapi perlu kejelasan ini. Kedua, memang ini kan sebetulnya kan buat kepala daerah dimanapun. Apa yang terjadi terhadap Kalimantan Timur ini kan harus menjadi pelajaran pahit kan itu kan. Peringatan ya. Peringatan alarm kan itu kan. Karena apa? Ini kan menyangkut soal kepatutan dan kepantasan. Ini sebetulnya kan seorang diangkat menjadi kepala daerah. Pertama dan paling utama yang tetap melekat dalam dirinya adalah soal kepatutan dan kepantasan. Mestinya kepala daerah misalnya Gubernur Kalimantan Timur ini kan mestinya kan bertanya, patut nggak mobil saya 8,5 M? Kalau pantas mungkin pantas. Tapi patut nggak gitu kan? Dia harus bercermin kepada apa yang sekarang dirasakan oleh rakyat. Katakanlah misalnya jalan. Jalannya kan bopeng-bopeng. Ini gambarnya nih. Gambarnya kan ngeri kan. Mobilnya melewati jalan-jalan yang... Makanya terus mungkin juga fasilitas kesehatan masih buruk. Mungkin macam-macam lah kan. Jadi transportasi. Jadi kesejahteraan masyarakat juga masih perlu dikejar. Gitu. Sekolah-sekolah bagaimana kan itu yang semestinya harus menjadi titik awal daripada gubernur ini. Pertanyaannya Bang, setelah mobil ini dikembalikan, apakah kemudian kita bisa punya pengharapan
bukan hanya di Kalimantan Timur, tapi di seluruh daerah di Indonesia, para pemimpin itu benar-benar punya hati. Kita harus jeda dahulu, pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, bagaimana kita memastikan bahwa kalau bisa Bang, kejadian di Kalimantan Timur ini yang terakhir lah Bang terjadi seperti ini Bang? Ya memang kembali kepada soal gini, apakah pola pikir yang melahirkan keputusan ini, keputusan katakanlah keputusan mengembalikan mobil ini memang sudah katakanlah sudah dikoreksi gitu kan. Jadi mestinya seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota harus sama-sama mengoreksi hal yang sama kan gitu kan. Kalau mengembalikan mobil itu soal gampang. Tapi pola pikirnya sudah dikoreksi enggak? Kesadarannya dikedepankan. Itu. Sepanjang kesadaran itu tidak ada, Leo, ya kembali lagi ini. Akan terjadi lagi. Dibeli lagi nanti, kalau nggak katakan lagi nih, kalau kasus ini tidak dipiralkan, percaya nggak bahwa mobil ini kembali? Tidak. Tidak kan? Nah, karena itu memang yang perlu dikedepankan adalah pola pikir. Pola pikir seseorang ketika menjadi kepala daerah, maka pola pikirnya adalah bagaimana dia segera mewujudkan apa yang menjadi tujuan utamanya. Apa? Itu mensejahterakan rakyat. Berarti kita harus terus tidak malas untuk memviralkan ya Bang ya? Karena kalau ini tidak viral, nggak percaya sama saya, Leo, terbuka. Kalau tidak ada viral, mobil ini tetap dipakai. Baik. Kita harap bahwa para pemimpin dimanapun akan kembali lagi kepada niat awalnya. Dan ini berlaku sampai ke atas ini. Itu dia, sumpah jabatannya untuk mensejahterakan rakyat. Bang Aman, terima kasih sudah hadir. Selamat pagi Bang. Pemirsa, kepala daerah di daerah lain di Indonesia harus melihat peristiwa ini dan mereka harus lebih mawas diri menggunakan anggaran negara. Mereka harus mendorong pengawasan anggaran yang lebih ketat agar pengadaan barang yang near empati seperti kasus pengadaan mobil dinas mewah di Kalimantan Timur tidak lolos sejak tahap perencanaan. Saya Leonard Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.